Halo Sobat Malas, buat kamu yang lagi dalam fase masalah mental, anxiety akut, feeling empty, useless, no friends, no family, no jobs, no life, yang rasa nggak bisa menuhin ekspektasi orang sekitar, percayalah kalau kamu nggak sendiri. Nyatanya banyak dari kita yang struggle untuk ngelewatin fase itu. Kalian pernah lihat ini, dan ini? Lukisan yang barusan kalian lihat itu dibikin sama orang yang benar-benar ngalamin masalah mental yang serius. Udah pada bisa nebak? Yep, Van Gogh. Siapa coba yang gak kenal sama seniman itu? Tapi di balik ketenaran Van Gogh, ada kisah hidup yang berat, mulai dari masalah ekonomi sampai ke permasalahan mental. Nah, mau baca kali ini bakal nyeritain kisah hidup seniman yang satu ini dalam menjalani kehidupannya hingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa nantinya. Halo Sobat Males, selamat datang di Males Baca. Males Baca merupakan media untuk membantu kawan-kawan memahami berbagai kisah, berita, ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lalu ataupun masa kini dari berbagai belahan dunia. Kalian tahu berapa harga lukisan ini? Harga lukisan ini ditaksir sekitar kurang lebih 1,3 triliun loh. Wah, dengan duit segitu pasti kalian mikirnya kalau Van Gogh ini kaya banget kan? Tapi sayangnya nggak gitu. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan seri-seri selanjutnya. Vincent van Gogh adalah seorang seniman yang lahir pada 30 Maret 1853 di sebuah desa bernama Groot-Zonder Brabant, Belanda. Dia merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendeta. Bisa dibilang Van Gogh ini terlahir di lingkungan keluarga yang religius. Minatnya dalam bidang seni sudah terlihat pada saat dia di sekolah dasar. Dia sering menggambar dan melukis pada usia tersebut dengan menggunakan pensil dan cat air. Abis lulus sekolah nih, awalnya Van Gogh kerja di perusahaan seni di Den Haag. Karena pengalamannya itu, makanya dia makin tertarik sama seni. Nah, lukisan ini adalah karya-karya Van Gogh pada masa awalnya dia melukis sekitar tahun 1881 saat dia berumur 28 tahun. Dalam lukisannya itulah, Van Gogh menggambarkan emosi dan persepsinya dalam memandang sesuatu. Dan lukisan sebagus itu, apakah menjamin kesuksesan Van Gogh dalam dunia seni? Oh, belum tentu. Perlu kita tahu nih, dari sekian banyaknya lukisan Van Gogh, hanya satu lukisan yang terjual, yaitu The Red Vineyard yang dibeli sama kolektor Belgia, Anna Book. Bayangin nih, selama hidupnya itu, Van Gogh punya karya lebih dari 2000 lukisan, tapi yang laku semasa hidupnya cuma satu. Makanya dia ini sering ngalamin kesusahan dalam masalah finansial. Udah mulai ngerasa kayak Van Gogh belum? Karya nggak dihargai, finansial susah. Aduh, terus gimana Van Gogh bisa survive? Nah, di sini ada peran saudaranya, Theo Van Gogh. Dia juga yang sering ngebantu Van Gogh dalam hal finansial, ngejualin karyanya dia. Ya, support sistemnya lah ya, bisa dibilang. Theo ini juga yang nantinya ngenalin lukisan Van Gogh sampai dia terkenal. Tapi sebelum itu, kita bakal masuk ke fase depresinya Van Gogh yang dimana nantinya justru ngelahirin karya-karya masterpiece-nya dia ini. Bisa dibilang semasa hidupnya Van Gogh ini mengalami berbagai kondisi kejiwaan yang agak kompleks lah kira-kira. Penyebabnya apa? Salah satunya itu karena faktor genetik. Kalau dilihat dari keluarganya, ayahnya Van Gogh juga mengalami hal yang serupa, kayak anxiety, depresi yang berlebihan, perubahan perilaku, dan emosi. Bahkan katanya, beberapa saudaranya juga punya kondisi yang sama. Selain itu, Van Gogh juga sering mengalami halusinasi yang mengganggu kehidupannya dia. Karena kompleksnya masalah mental yang dialami Van Gogh ini, pada Februari 1888, Van Gogh nyoba bunuh diri dengan minum minyak terpentin dalam jumlah yang banyak. Untungnya itu nggak sampai ngebunuh dia. Terus pas bulan Desember 1888, karena konflik dengan temannya Paul Gauguin, Van Gogh motong telinganya sendiri dan ngirim potongannya itu ke seorang wanita di sebuah rumah bordil. Karena semakin parahnya kesehatan Van Gogh ini, akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa Saint Paul de Musol supaya benar-benar bisa dapat perawatan pada tahun 1889.
Apa karena masuk rumah sakit jiwa, Van Gogh berhenti ngelukis? Oh tidak, justru karya besarnya dilahirkan selama perawatannya dia di rumah sakit jiwa, yaitu Starry Night, Irises, The Bedroom, dan masih banyak lainnya. Selama di rumah sakit itu, dia bisa lebih bebas mengekspresikan dirinya ke dalam seni. Di situ dia punya banyak waktu buat belajar hal baru, nemu inspirasi, dan pastinya perawatan medis ya. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 1890, Van Gogh keluar dari rumah sakit jiwa itu setelah kurang lebih setahun di sana dan udah kelihatan adanya perbaikan kondisi mentalnya itu. Meskipun udah keluar, tapi dia masih tetap dalam pengawasan. Setelah keluar, Van Gogh pindah ke Auvers-sur-Oise, sebuah desa di dekat Paris. Di sana dia masih terus berkarya dan melahirkan karya-karyanya yang mendunia seperti Whitfield with Crows, Portrait of Dr. Garchet. Ya, itulah tadi gimana kehidupan seorang seniman dunia yang struggle dari masalah mental health. Oh iya, semasa hidupnya, karya-karya Van Gogh tersebut tidak dikenal pada saat itu. Lukisan-lukisannya baru mulai dikenal setelah kematiannya. Theo Van Gogh lah yang mempromosikan karya Van Gogh sehingga menarik minat para kolektor seni yang akhirnya menjadikan Van Gogh pelukis yang terkenal. Van Gogh inilah yang nantinya menginspirasi seniman selanjutnya dalam mengekspresikan perasaannya ke dalam seni. Salah satunya Edvard Munch atau yang kita kenal sebagai pelukis dari The Scream. Karya-karya Van Gogh masih dikenal sampai saat ini dan masih dipamerkan di museum. Seperti Van Gogh Museum di Amsterdam, Museum of Modern Art di New York, dan masih banyak museum lainnya. Bahkan sering diadakan pameran yang memamerkan karya-karya Van Gogh di seluruh dunia. Dari kisah hidup Van Gogh ini, kita bisa belajar banyak hal tentang ketekunan, kecintaan pada seni, dan permasalahan mental health yang masih banyak dialami oleh orang-orang sekitar kita. Mental health emang udah gak bisa kita anggap remeh, dan harus mulai dianggap serius. Mungkin dari kita sendiri atau orang sekitar kita masih banyak yang struggle untuk melewatin fase-fase itu. Apalagi di dalam masyarakat modern sekarang, semakin banyak tekanan sosial yang kadang justru jadi bibit-bibit rasa cemas dan gelisah. Makanya masyarakat sekarang harus mulai sadar bagaimana pentingnya problem mental health ini supaya bisa nemuin lingkungan yang sehat anti toksik. Hal-hal kayak gitu emang harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Buat kalian yang ngalamin masalah mental health yang dirasa udah ngeganggu, disaranin nih untuk konsultasi ke para ahlinya langsung. Jangan cepat menyimpulkan. Dan belajar dari kisah Van Gogh, masalah mental bukan menjadi halangan untuk berkarya. Karya-karya besarnya lahir di dalam rumah sakit jiwa loh. Pokoknya gimana caranya kita selalu bisa manfaatin hal itu buat jadi sesuatu yang positif. Selain itu, jangan takut untuk cerita ke orang terdekat kita tentang hal-hal yang kita rasain. Sama kayak Van Gogh yang terus ngirim surat ke saudaranya supaya tetap dapat dukungan. Terakhir, untuk mengenang Van Gogh, coba kita benar-benar hayatin lukisan dia yang satu ini. Dan sampai jumpa di seri Nulis Baca selanjutnya.